Kalau kalian menikahi yang tipe jungkir balik nanti hidupmu. Kalau kalian nikah dengan orang kayak gini, stres. Inilah syaratnya orang sudah saatnya menikah. Itu kelihatan sepele, tapi sebenarnya dalam. Jangan menikah dengan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, teman-teman. Malam ini seperti biasa kita lanjutkan ngaji filsafat. Sekaligus kita meluncurkan buku saya yang terbit bulan ini, yaitu Filsafat Perdamaian. Ini buku keempat mungkin ya Mas Panji, yang diterbitkan oleh Mizan, yang Istiqomah menerbitkan. Dulu ada Filsafat Kebahagiaan, kemudian Filsafat Moral, kemudian Filsafat Seni Islam. Malam ini kita rayakan terbitnya Filsafat Perdamaian. Saya kemarin baca ada buku menarik. Ini mungkin setengah cocokologi, tapi dalam maknanya. Tentang nikah. Jadi nikah itu terdiri atas 4 huruf, nun, kaf, alif, dan ha. Dan masing-masing ada maknanya. Ini nanti siapa tahu, ini saya sampaikan, siapa tahu nanti kalian diminta sambutan perkawinan. Loh, kan enak ada materi ini. Ini sekaligus untuk beberapa teman yang minta saya hadir dan memberi sambutan di pernikahannya. Saya harus minta maaf, sebagian besar saya tidak bisa hadir. Nah, anggap saja malam hari ini itu bagian dari bayar utang saya yang tidak bisa hadir. Apa sih nikah itu? Nih, teman-teman gampang mengingatnya ya kalau model seperti ini. Meskipun kadang orang bilang kayak tadi, Pak ini nyocok-nyocokkan saja. Tapi memang make sense, masuk akal. Yang pertama apa? Huruf nun. Nun itu dari kata nikmah. Menikah itu tentu saja kenikmatan. Ini yang sudah nikah tahulah ya. Yang belum nikah mungkin ilmunya masih bayangan. Tapi tahu kalian bahwa menikah itu kenikmatan. Makanya diawali dengan huruf nun. Kemudian kaf. Kaf itu artinya karomah, kemuliaan. Menikah itu jadi jalan kita menuju kemuliaan hidup. Secara individual, secara sosial, maupun secara spiritual. Kalian kalau sudah nikah, itu di masyarakat kan nilainya beda dengan yang masih bujangan. Oh itu, kalau di kampung saya, ya kalau belum nikah kamu ndak ikut yang termasuk diundang kenduren, diundang karena belum berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga dianggap sudah utuh. Jadi diperlakukan sebagai satu keluarga dengan status penuh warga masyarakat. Ada apa-apa dilibatkan. Ini kemuliaan sosial. Kemudian ada kemuliaan individual. Orang yang menikah itu banyak dapat privilege. Bahkan dalam agama, saya lupa kelihatannya ada hadis yang bahwa yang belum menikah itu ya bahkan pahala, bahkan bobotnya ibadah itu nilainya hanya 50%-nya. Kalau sudah nikah 100%. Menikah itu sendiri jenisnya ibadah. Ini kemuliaan-kemuliaan individual.
Belum lagi kemuliaan spiritual yang nanti kita bahas malam hari ini. Jadi nikah itu kaf, kemuliaan, karomah. Kemudian alif. Alif itu mewakili ulfah. Ulfah artinya kelembutan. Jadi orang itu bisa menikah, mau menikah, dan mampu menikah ketika hatinya terbuka dan lembut. Orang yang hatinya kasar, keras, ya dia tidak mudah jatuh hati, tidak mudah terpesona, tidak mudah tersentuh, dan lain sebagainya. Ya sulit menjalin pernikahan. Orang menikah itu pasti diawali ulfah. Kalian bisa jatuh cinta, itu ulfah. Hati yang lembut yang bisa menempuh jalan spiritual, menempuh jalan moral, menempuh jalan sosial. Dulu waktu kita ngaji, kalau tidak salah ya, Yusuf Zulaikha, ketika Syekh Jami menulis novel Yusuf Zulaikha itu, di depan beliau cerita, satu ketika ada seorang anak muda menemui seorang guru sufi. Anak muda ini minta pada guru sufi tadi, wahai Syekh, tuntunlah aku untuk bisa menempuh jalan spiritual dekat pada Allah. Terus ditanya oleh Syekh Sadina, kamu pernah jatuh cinta enggak? Anak ini bilang, belum pernah. Oh kalau gitu kamu pulang dulu, jatuh cintalah dulu. Ini saya enggak bilang menyuruh pacaran loh ya. Nah, maksudnya bukan itu. Sebenarnya maksudnya Syekh tadi, lembutkanlah hatimu dulu. Ini yang dimaksud ulfah ini ya. Kalau hatimu masih keras, tidak bisa kamu menempuh jalan lembut. Dekat dengan Allah juga susah. Hati keras itu ya hatinya tertutup. Allah tidak bisa masuk. Jangankan Allah, orang lain saja mau masuk dalam hidupmu tidak bisa. Jadi maka nikah itu ulfah. Jadi syaratnya kelembutan hati. Dan yang keempat, hikmah, huruf H. Hikmah berarti pernikahan itu mengandung banyak pelajaran. Jadi ada banyak keutamaan-keutamaan hidup yang kalian raih melalui pernikahan. Ada hikmahnya. Yang hikmah itu akan diraih, dirasakan orang yang menikah. Yang tidak menikah tidak memperoleh itu. Jadi yang menikah memperoleh kenikmatan, kemuliaan, kelembutan, dan hikmah, pelajaran dalam hidup. 1 bulan ini sebenarnya kita belajar di huruf H itu, hikmah. Apa sih rahasianya, apa sih hakikatnya, apa sih hubungannya dengan psikologi, apa sih hubungannya dengan eksistensial, dan lain sebagainya. Inilah nikah dari makna huruf-hurufnya. Nun, kaf, alif, dan kha. Yes, 1 ini. Yang kedua, ini juga bahan tausiah. Kalau ini dari Ki Ageng Suryo Mentaram tentang syarat-syaratnya menikah. Itu kelihatan sepele, tapi sebenarnya dalam. Kata beliau, nikah itu pertama harus podo menungsane.
Jadi jangan menikah yang tidak dengan manusia. Yang kedua, podo uripe, sama-sama hidup. Yang ketiga, lanang karo wadon. Ini, ayo siapa yang ya seleranya tidak beda, tidak boleh, harus lanang sama wadon. Meskipun ini maknanya tidak ke situ sebenarnya. Kemudian podo dewasane, sama-sama dewasa. Dan yang paling penting yang terakhir itu podo geleme. Makanya kalau di meme itu kan banyak dipakai teman-teman yang bikin apa? Bikin emotikon-emotikon yang kalimatnya gini. Nikah itu sebenarnya syaratnya cuma 2. Ini kan 5. 2 itu ya maksudnya kalih. Maksudnya apa? Kalih sinten? Sama siapa? Yang pertama, podo menungsane. Menikahlah dengan manusia yang punya rasa kemanusiaan. Manusia yang hidup sebagai manusia, bukan manusia yang masih binatang. Bukan manusia males yang seperti tumbuhan, bukan manusia apalagi yang seperti setan, dan juga jangan nyari malaikat, tidak ada. Menikahlah dengan manusia, yang manusia dengan segala kekurangan dan lebihnya. Itu yang dimaksud oleh Ki Ageng. Podo menungsane. Pastikan kalian menikahi manusia. Kalau kalian menikahi yang tipe binatang, jungkir balik nanti hidupmu. Kalau kalian mencari yang kayak malaikat, tidak akan dapat. Cari yang sama-sama manusia. Yang kedua, podo uripe. Ini bukan kok isi hambekan gitu, bukan itu maksudnya. Jadi sama-sama hidup, punya semangat, punya keinginan, punya cita-cita, punya ambisi, punya visi. Jadi sama-sama hidup, bukan yang pasrah saja, diajak wis pokoknya itu ndak ada semangatnya, ndak ada gairah hidupnya. Kalau kalian nikah dengan orang kayak gini, stres. Diajak opo-opo nanti saja, males, besok sajalah, ngapain capek-capek itu. Dia ndak hidup. Nikahlah dengan yang sama-sama hidup. Jadi sama-sama bersemangat, punya cita-cita, punya ambisi, punya visi, punya keinginan. Itu podo uripe. Yang ketiga, lanang karo wadon. Lanang karo wadon itu laki-laki dengan perempuan. Ya, harafiahnya sebenarnya benar ya. Ya, memang nikah itu laki perempuan. Cuma ini maksudnya orang menikah itu saling melengkapi, saling mengisi. Yang satu plus, yang satu minus. Jadi sehingga bisa jadi arus. Kalau yang satu sedang marah, yang satu sabar dulu. Kalau yang satu sedang kecewa, yang satu menghibur. Jadi ini makna jauhnya menikah itu ya harus kita, bukan aku. Itu yang dimaksud lanang karo wadon. Ketika kalian menikah, ya saling mengisi sudah. Bareng-bareng. Tidak sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, podo dewasane. Jangan menikah dengan yang masih kanak-kanak. Pikirannya. Yang masih kanak-kanak, hatinya, rasanya. Cari yang mateng, yang dewasa. Ini arahnya tidak persis sama dengan umur ya. Karena banyak orang yang umurnya banyak tapi kelakuannya kanak-kanak. Jadi sudah tua tapi masih seperti anak kecil.
Nah, itu tekanan batin kalau kamu nikah sama ini. Gitu. Nikahlah yang dewasa, yang matang, yang bijaksana. Dan yang terakhir, menikahlah dengan yang podo geleme, sama-sama mau, siap. Secanggih apapun orangnya, kalau ndak mau, ya ndak jalan. Jadi dia harus mau, siap. Bersedia untuk senang susah bersama. Siap untuk naik turunnya hidup ini dihadapi berdua. Ada banyak orang menikah yang siapnya hanya senang saja. Waktu pahit tidak siap. Enak saja, waktu tidak enak tidak siap. Maka nikah itu harus podo gelemi. Oke ya, jadi ini pengantar sebelum nanti kita pelajari dimensi spiritualnya pernikahan. Sama-sama manusia, sama-sama hidup, laki-laki dan perempuan, sama-sama dewasa dan sama-sama mau. Inilah syaratnya orang sudah saatnya menikah. Nah, ini kalian cek diri kalian ya. Saya sudah manusia apa belum? Itu. Saya ini ingin hidup, punya semangat, punya visi, punya cita-cita atau tidak? Saya siap berkolaborasi, kerjasama, rukun, bahu-membahu atau tidak? Saya mateng apa enggak? Saya ini masih kanak-kanak atau sudah dewasa? Dan saya mau atau tidak? Ini tanya dirimu ya. Saya tahu belakangan banyak juga teman-teman yang muda-muda yang sementara milih ndak nikah dulu. Ndak masalah, ya monggo saja. Nah, hidup itu kan pilihan. Ini saya jelaskan di minggu pertama dulu ya. Dengan segala resiko dan tanggung jawabnya. Setiap pilihan ada resikonya. Kalian tahu kemarin manfaatnya menikah. Kenapa orang tidak mau nikah? Alasannya itu kan sudah di sesi pertama kemarin, awal bulan. Nah, ketika sudah memutuskan itu, ya kalian harus siap dengan segala resikonya. Termasuk resiko sosial, resiko religius, resiko spiritual, juga resiko moral. Apakah menikah dan tidak menikah. Sama seperti kemarin kan kata-katanya Socrates bahwa yang penting menikah saja. Tapi nanti beda dengan Schopenhauer, lebih baik jangan menikah. Masing-masing punya alasannya sendiri. Kalau Socrates, alasannya nikah tidak nikah itu enak. Menikah itu sukses tidak sukses enak. Begitulah kalau Socrates ya. Kalau Schopenhauer kan enggak. Lebih baik kalau filosof itu, karena yang layak menikah itu filosof sebenarnya. Sayangnya orang kalau sudah jadi filosof, enggak mau nikah. Karena pikirannya panjang, pertimbangannya macam-macam. Itu seperti di sesi pertama kemarinnya. Tapi yang jelas pada intinya, hidup ini hidupmu, milikmu. Apapun keputusanmu, pastikan kalian punya argumen yang jelas, punya dasar yang jelas, dan siap dengan resikonya. Berarti apa? Sebelum memutuskan, hitung juga nanti resiko yang akan kalian hadapi. Apakah menikah atau tidak menikah? Mungkin kalian sering nonton film, nonton sinetron, itu jadi, nanti diselingkuhi saya pak, nanti anakku terlantar pak, nanti gitu. Terus memutuskan tidak. Atau kalian nonton yang romantis-romantis, yang kamu kuliah belum selesai, waduh keren pak kalau punya pasangan kayak gitu pak, terus mikir kawin, terus akhirnya ya hidup-hidupmu pikirkan semaksimal yang kalian mampu, ambil keputusan dan siaplah menghadapi resikonya.
Oke, kita lanjutkan. Ini yang sudah memutuskan menikah ya. Prosesnya ini. Ini bagi yang mau menikah. Kalau tadi dari Jawa, kalau ini saya ambilkan dari Islam. Menuju pernikahan itu ya jangan kesusu. Siapkan secara matang, diawali ta'aruf, diperdalam dengan tafahum, pastikan tawafuk, kemudian mantapkan dalam tasabut, tegaskan lewat tafaul. Jadi yang mau nikah, ta'aruflah. Ta'aruf itu kenal. Kalau ini identitas-identitas luar, siapa, anak mana, anaknya siapa, kos-kosannya di mana, ya. Jurusannya apa, semester berapa, kalau berangkat kuliah lewat mana, ya. Kamu mau menyekat mesti kan? Pura-puranya tidak sengaja ketemu, padahal sengaja ditunggu. Nah, ini namanya ta'aruf. Jadi, saling mengenal. Kalau sudah ta'aruf, lanjutkan dengan tafahum. Kalau tafahum ini lebih dalam. Ini anak ini karakternya gimana ya? Visi hidupnya apa ya? Kepribadiannya seperti apa ya? Ini tafahum, saling memahami. Jadi, kalau ini lebih dalam. Kalau ini tidak bisa dari luar saja. Kalau ta'aruf bisa dari luar. Tapi tafahum ya harus sedikit berinteraksi. Oh, enak ini diajak ngomong. Ternyata dia cita-cita dan harapannya sama kayak saya. Dia kepribadiannya cocok saya. Itu sudah tafahum. Kalau sudah tafahum bisa tawafuk. Saling sesuai. Oke, cocok. Kira-kira menghabiskan usia dengan dia sanggup saya. Tawafuk sudah. Tawafuk itu nanti dilanjutkan tasabut. Tasabut artinya mantap, siap berkomitmen. Aku siap, senang susah bersamamu. Itu sudah tasabut, mantap. Pada akhirnya tafaul, optimis saya, bisa bahagia. Saya khusnudzan kalau sama dia, hidupku akan damai, nyaman, sejahtera, dan seterusnya. Itu namanya sudah tafaul, optimis. Nah, kalau sudah 5 ini, lamarlah. Yang sudah punya kerjaan tapi ya mapan. Yo, kamu masih SMP terus sudah ta'aruf, Pak, tafahum. Urung waktunya. Ini yang sudah syarat-syarat sebelumnya tadi terpenuhi, kamu masuk ke sini ya. Ta'aruf, tafahum, tawafuk, tasabut, dan tafaul. Yo, karena pernikahan itu kan proses dahsyat dalam hidupmu, satu fase pokok. Yo harus serius, jangan asal-asalan. Baik, saya tidak tahu kalian ada di tahap mana. Apa masih di tahap sebelumnya tadi ya? Di tahap kalih sinten tadi. Siap Pak, ta'aruf, siap tafahum. Sama siapa, tidak tahu. Tapi ini proses ya. Nanti kalau calonnya sudah jelas, kan tidak bisa gerusa-gerusu. Kalian perlu saling mengenal. Nah, prosesnya itu. Ta'aruf, tafahum, tawafuk, tasabut, dan tafaul. Terus dilamar. Kalau sudah ngelamar, kembali saya ingin ke
filsafat Jawa. Teman-teman pernah dengar filosofi ini ya? Ini binatang, kalau bahasa Indonesianya namanya belangkas. Kalau bahasa Jawanya Mimi lan Mintuno. Itu dua, yang depan suaminya, yang belakang istrinya, perempuan. Yang depan itu yang jantan. Ini di mana-mana selalu berdua, kemana-mana selalu berdua. Binatang ini darahnya biru, meskipun bukan bangsawan. Oh, binatang. Jadi kalau kalian bangga darahmu biru, ya levelmu Mimi lan Mintuno ini. Jadi istimewanya apa? Dia ini kemana-mana berdua, tidak terpisahkan. Kalau kita ingin makan, itu beracun, kecuali dua-duanya sekaligus. Kalau salah satu saja yang kalian makan, beracun. Dia juga kalau yang satu mati, ya dia merana pada akhirnya ikut mati. Jadi senantiasa berdua. Makanya di Jawa itu orang itu sering didoakan yang menikah itu semoga seperti Mimi lan Mintuno. Maksudnya apa? Itu berhubungan dengan tiga filosofi itu. Mimi lan Mintuno itu berarti apa? Saat kalian menikah, kalian sudah manunggal antara rasa dan karso. Hati dan keinginanmu jadi satu. Bukan yang satu jalan ke utara, yang satu jalan ke selatan. Kemudian filosofi kedua, gandeng renteng. Gandeng renteng itu ya selalu bersama. Sedih bersama, senang bersama. Itu namanya gandeng renteng. Dan yang ketiga, satyo, setia. Tidak bisa hidup sendirian, harus ada pasangannya. Pasangannya mati, ikut mati. Yang bisa menawarkan racunnya, ya pasangannya. Sendirian dia beracun, kalau berdua dia aman. Oh, itu binatang saja bisa setia seperti ini, kan gitu nanti. Kamu pelajarannya justru dari Mimi lan Mintuno. Ya kalau di Jawa kadang banyak dijadikan dekorasi yang ditempelkan di rumah, di dinding. Itu sebenarnya semacam harapan semoga keluarga ini rukun terus, kompak terus seperti Mimi lan Mintuno. Baik, ini tadi saya awali setahap-setahap ya. Dari proses awal, syarat-syaratnya, kemudian sebelum ngelamar, pada akhirnya jadi satu. Seperti Mimi lan Mintuno. Yuk, itu tadi pengantar. Sekarang kita masuk ke materi yang sebenarnya tentang spiritualitas dalam pernikahan. Perlu digarisbawahi bahwa menikah itu tidak hanya tentang kebahagiaan. Kalau kalian membayangkan bahwa pernikahan itu isinya hanya bahagia saja, kalian akan kecewa. Mungkin alasan itu tadi ya, banyak yang memutuskan tidak menikah. Karena merasa bahwa pernikahan kelihatannya tidak akan membuatku bahagia. Ya, menikah memang tidak hanya tentang kebahagiaan. Menikah juga tentang pertumbuhan. Menikah juga tentang makna. Menikah juga tentang menjadi kita. Menikah juga tentang menemukan diri. Ini yang saya maksud dimensi spiritualnya cinta. Menikah itu tentang pertumbuhan juga.
Kadang kita kecewa, kadang kita gelisah, kadang kita sengsara hidup kita, ekonomi drop dan lain sebagainya, BBM naik, listrik bolak-balik mati, kemudian apalagi ya kegelisahanmu hari ini. Tapi pengalaman-pengalaman itu, apalagi bersama pasanganmu, itu mendewasakan. Dialektikamu bersama pasanganmu membuatmu tumbuh. Listrik mati, kamu sebenarnya pengen marah, tapi kalau saya marah nanti istri tambah panik, ini tambah itu, latihan memendam kemarahan. Kamu tumbuh, kamu tambah bijaksana. Wah, ini didengar anak-anak ini. Biasanya dulu kalau ada yang tidak beres, misuh-misuh. Wah, tidak, misuh nanti anak-anak dengar. Kamu tambah bijaksana, tambah dewasa. Jadi kadang-kadang masalah membuatmu tambah dewasa. Jadi menikah itu tidak hanya tentang kebahagiaan, kadang tentang pertumbuhan. Tentu saja bertumbuh itu ya tidak manis, kadang-kadang pahit. Mengalami dikecewakan dulu, baru latihan sabar. Itu kan pahit. Tapi nanti kamu lahir jadi pribadi yang sabar. Kemudian menikah juga tidak hanya tentang kebahagiaan pertumbuhan, tapi juga tentang makna. Jadi makna itu bagaimana kita menerima hidup kita dan menganggapnya bernilai. Alhamdulillah saya bisa membesarkan anak sampai lulus, itu rasanya bangga, itu makna. Selama ini keluarga kita ini meskipun kecil juga tidak kaya raya, tapi kita bisa gembira bareng-bareng dalam segala keterbatasan. Ini makna. Jadi, kadang-kadang kita konflik juga, kadang-kadang gegeran juga, tapi kita tidak larut oleh konflik, kita tetap bisa kuat bareng-bareng. Betapa hebatnya kita. Itu makna. Jadi tidak hanya tentang tumbuh bahagia, tapi juga tentang makna. Yang ketiga, menikah juga tentang kita, bukan aku. Ini kalau pakai bahasa minggu lalu, menikah itu adalah bagian dari ketika kita bisa menaklukkan ego, keakuan. Pernikahan adalah latihan terbesar untuk keluar dari egoisme dan kesadaran bahwa kita itu pusat. Sebelum nikah kalian sendiri, jadi nganggep hidup itu ya pusatnya di aku. Tapi begitu menikah, egomu luntur. Hidup ini ya aku sih, tapi ya anakku juga harus sukses. Keluargaku juga harus bahagia. Jadi sudah tentang kita, tidak lagi tentang aku. Jadi sekolah yang bisa mengajarkan kita menaklukkan ego itu pernikahan. Jadi di situ kita sadar tidak lagi paradigma aku, tapi paradigma kita. Yang keempat, menikah juga tentang menemukan diri kita. Ada banyak hal yang kita sendiri tidak tahu, baru ketahuan setelah kita nikah. Kemarin tidak ada pasangannya, jadi tidak kelihatan kalau kita ternyata baperan. Begitu ada pasangannya, oh iya ya ternyata saya itu ya tersinggungan. Kemarin merasa sabar, ternyata tidak juga. Oh ternyata saya itu bisa ini ya. Baru tahu saya mampu gombal-gombal sedikit, saya mampu itu setelah ada pasangan. Jadi makanya ada yang bilang pasangan kita itu seperti cermin. Dari situ terbongkar semua aslinya kita.
Kalau sebelum nikah kan mungkin ya karena kita sendirian ya ketemu calon kan sekali-sekali sekilas. Masih bisa acting. Dulu mungkin waktu apel gitu ada adzan. Wah adzan nih saya ke masjid itu. Gaya nih. Masih pencitraan. Sekarang sudah nikah ya adzan ya tidur aja diamuk sama istrinya. Ayo ke masjid. Alah, nggak wajib juga ke masjid. Cuma nanti. Aslinya kelihatan. Maka pasangan kita itu seolah-olah jadi cermin. Karena kita sehari-hari hidup dengannya, aslinya kita kelihatan. Kita menemukan diri kita melalui pasangan. Jadi menikah tidak hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang pertumbuhan, tentang makna, tentang kita, dan menemukan diri kita yang sejati. Kita ada cermin di depan kita. Ada teman yang membuat aku jadi kita. Ada makna-makna hidup yang lebih dalam dan baru. Dan kita tumbuh. Itulah dimensi dalamnya pernikahan. Kita lanjutkan. Masih mau menikah toh? Bismillah, kita lanjutkan. Pernikahan itu secara spiritual yang pertama adalah sekolah untuk menjadi manusia. Ini makna dalamnya. Ketika kita hidup sendiri, mungkin kita nganggap diri kita itu sabar, penyayang, dewasa, bijaksana. Tapi dalam pernikahan, semua itu akan diuji. Sabar beneran enggak? Penyayang beneran enggak? Bijaksana beneran enggak? Jadi ujian hidupmu yang paling konkret itu setelah kamu menikah. Pak, saya itu sabar loh Pak. Sudah menikah? Belum. Yo, nanti rasakan kalau sudah menikah. Bener enggak kamu sabar? Pak, saya itu penyayang loh Pak. Iyalah, kamu nanti coba buktikan setelah kamu menikah. Saya itu orangnya pengertian loh Pak. Iyalah, coba nanti tunggu kamu menikah. Jadi menikah itu sekolah untuk kita jadi manusia yang baik. Kita diajari mencintai tanpa menguasai. Kita diajari memberi tanpa menghitung. Kita diajari menerima tanpa menuntut. Seperti saya bilang tadi, menikah itu tidak hanya tentang menemukan pasangan, tapi juga tentang menemukan diri kita sendiri. Ternyata yang saya anggap saya itu sabar, ternyata tidak juga. Dengar anak-anak nangis saja saya jengkel luar biasa. Gitu ngaku sabar. Jadi ini yang dimaksud sekolah. Pernikahan itu sekolah untuk menjadi manusia. Maka ada kalimat menarik begini. Tujuan terdalam pernikahan bukanlah memiliki seseorang, tapi menjadi seseorang. Kalian kan merasa, Pak, sudah saya lamar, diterima, sudah nikah, sekarang dia istriku, sekarang dia milikku. Seolah-olah itu tujuan finalnya nikah. Anda. Tujuan finalnya bukan memiliki, tapi menjadi. Maksudnya apa? Ketika engkau menikah, maka di situ kalian diajari untuk jadi lebih sabar, lebih rendah hati, lebih bertanggung jawab, lebih mampu mencintai, lebih memberi makna bagi orang lain dan lain sebagainya. Jadi kita dan pasangan itu saling mengasah diri kita sehingga tumbuh. Berdua jadi lebih sabar, tumbuh berdua jadi lebih peduli, tumbuh berdua jadi lebih bertanggung jawab.
Itulah makna spiritualnya cinta dan pernikahan. Tidak sekedar pertemuan dua jasad, tidak sekedar engkau milikmu, aku milikku. Tidak itu. Tapi bagaimana dia membuat kita upgrade. Makanya tadi saya bilang, harusnya ya kita berdua ini kemarin 1.0, sekarang 10 tahun pernikahan, harusnya sudah 2.0. Kita lebih canggih, lebih hebat. Besoknya 3.0 dan seterusnya. Kita meningkat terus. Jadi manusia yang lebih sabar, lebih rendah hati, lebih tanggung jawab, dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud menikah itu sekolah menjadi manusia. Nanti ada lagi yang bilang, menikah itu istilahnya bukan sekolah, madrasatul akhlak. Yo, terjemahnya ya sama, madrasah ya sekolah sebenarnya. Madrasah untuk moral, untuk akhlak. Kalau itu madrasah, gurunya siapa? Pengalaman kita berumah tangga akan jadi guru. Pelajarannya banyak. Kasih sayang, tanggung jawab, kepedulian, kesabaran, penerimaan, keadilan, syukur, dan seterusnya. Ujiannya apa? Konflik, kesulitan hidup, itu jadi ujian. Praktikumnya apa? Pelayanan, pengorbanan. Lulusnya, akhlaknya mateng. Nah, boleh nanti kalau kalian menikah bikin rapot sendiri ya di rumah. Suamiku, kamu kasih sayang nilainya B-, kalau tanggung jawab nilainya A-, kalau kepedulian kamu nilainya boleh tuh gitu. Nanti IPK-nya berapa pada akhirnya. Wong itu madrasatul akhlak. Kamu tambah sabar apa enggak? Tambah sayang apa enggak? Tambah peduli apa enggak? Ujiannya tentu saja konflik, kesulitan hidup. Disitulah menikah disebut madrasatul akhlak. Semakin lama menikah, harusnya kalian semakin mateng. Akhlakmu semakin dewasa, karaktermu. Ini pengalaman yang mengajarkan akhlak itu begini loh. Kalau pasangan menyenangkan, kita belajar bersyukur. Kalau pasangan mengecewakan, kita belajar bersabar. Kalau pasangan membutuhkan, kita belajar melayani. Kalau pasangan berbuat salah, kita belajar memaafkan. Kalau pasangan berhasil, kita tetap mencintai tanpa iri. Kalau pasangan gagal, kita menghibur, menguatkan. Itu yang dimaksud madrasatul akhlak. Jadi mengalami apapun, akhlak kita upgrade, meningkat. Ya kalau tidak lulus, ya nanti mengulang lagi. Jadi balik lagi. Kemarin ngamuan, sudah dilatih lama, masih ngamuan, ya berarti belum lulus, ya akan terus.